Karena ada juga beranggapan masyarakat bahwa ini ada permainan gitu, ini dipercepat, ini dilakukan dengan hal tergesa-gesa ataupun memang dipaksakan. Kalau menurut saya sebagai praktis hukum tidak, karena untuk proses nikita ini adalah proses yang memang sudah diproses dengan baik dari pemeriksaan awal 30 hari, 40 hari bertambah sampai P21 menandakan bahwa semua fakta-fakta dari nikita ini sudah lengkap seperti itu. Nah, namun dalam beberapa hal Oke, assalamualaikum, selamat malam ya untuk media, terima kasih banyak. Jadi begini, terkait kasus Nikita, saya pribadi hanya mengupas terkait masalah hukum aja ya. Karena begini, kalau pendapat hukum saya bahwa proses yang dilakukan oleh penyidik, ya, penyidik sudah melakukan proses yang baik. Jadi penyidik ya sampai ke P21 itu prosesnya sangat baik. Kenapa saya sampaikan sangat baik? Karena ada juga beranggapan masyarakat bahwa ini ada permainan gitu, ini dipercepat, ini dilakukan dengan hal tergesa-gesa ataupun memang dipaksakan. Kalau menurut saya sebagai praktis hukum tidak, karena untuk proses nikita ini adalah proses yang memang sudah diproses dengan baik dari pemeriksaan awal 30 hari, 40 hari bertambah sampai P21 menandakan bahwa semua fakta-fakta dari nikita ini sudah lengkap seperti itu. Nah, namun dalam beberapa hari ini nanti untuk jaksa akan memberikan berkasnya kepada pengadilan, mendaftarkan. Itu pasti akan secepatnya beberapa minggu ini ya. Karena kenapa? Karena ini adalah kewajiban, umpamakan orang kuliah itu skripsi. Jadi dia akan menjabarkan skripsi ini kepada hakim. Hakim menjelaskan supaya kenapa dijelaskan dengan baik, prosesnya dengan baik ya. Lalu nanti hakim akan memutus dengan baik juga seperti itu. Itu kalau menurut pendapat saya. Artinya abang sendiri tidak setuju dengan ada pihak-pihak sana mengatakan terlalu dipaksakan atau dipercepat gitu Bang? Oh tidak. Semua proses sudah dilakukan dengan baik. Artinya begini, tidak ada yang dipercepat, tidak ada yang diperlambat. Karena kenapa kemarin agak sedikit ditambah waktu? Karena kenapa? Jaksa ini ingin menuntut ya untuk Nikita itu dengan proses yang baik. Karena kenapa? Proses-proses ini kan akan dihadirkan di muka persidangan. Artinya ini adalah tanggung jawab jaksa mengolahnya dengan baik agar nanti hakim itu akan memahami apa sih persoalan hukumnya seperti itu. Jadi bukan karena memang dipercepat, dipaksa, tidak. Karena memang prosesnya sudah dilakukan dengan baik. Kita tunggu saja di dalam beberapa minggu ini akan ada panggilan untuk sidang pertama seperti itu. Bang, yang menarik di sini kan terkait ada undang-undang TPPU-nya ya. Dikarenakan mungkin salah satu faktornya ada penyitaan barang bukti berupa uang sebesar 3,5 dan 1 unit kendaraan roda 4. Apakah ini bukti-bukti ini sudah dianggap komplit sehingga sudah boleh dilimpahkan berkasnya pihak kejaksaan? Ya. Ingat, penyidik ya menarik bukti-bukti dari Nikita yang ada yang tadi disampaikan itu tidak sembarang, karena ada proses aliran dana. Aliran dana itu dibuang lagi atau diproses lagi atau dibeli barang-barang apa tadi yang disampaikan. Akhirnya penyidik bisa membuktikan bahwa barang-barang itu hasil daripada tindak pidana pencucian uang seperti itu. Nanti pengacaranya akan dapat membuktikan benar nggak bahwa barang-barang itu terkait tentang uang tersebut seperti itu. Jadi nanti inilah nanti pengacaranya akan melakukan mekanisme
bagaimana cara bisa membuktikan bahwa itu tidak pencucian uang barang-barang tersebut, seperti itu menurut saya. Bang, ini kan Nikita sendiri sedang mengajukan gugatan keperdataan terhadap Dr. Reza Gladys ini. Di sela-sela ini juga. Apakah ini nanti sidang perdatanya itu berkaitan dengan kasus pidananya? Ya, ada memang menyampaikan bahwa kalau apabila ada keperdataan, pidana itu artinya diabaikan dulu, ya. Artinya di stop dulu. Tidak semuanya terkait mengenai pidana dilakukan seperti itu. Karena kenapa? Di sini ada tindak pidana pencucian uang, ya, dan lain-lain. Beda apabila ada hal terkait mengenai tanah, ya kan? Ya bisa saja, ya, dibuktikan dulu kepemilikannya. Tapi mengenai hal ini adalah hak dari Nikita untuk melakukan itu. Pidananya dengan perdatanya berbeda. Ada hal kerugian yang dimaksud tadi yang disebutkan oleh Nikita, silakan sah-sah saja. Pidana adalah perbuatan yang dilakukan Nikita, seperti itu. Jadi harus dipisahkan terkait mengenai ini. Menurut saya seperti itu. Tapi efeknya sendiri kan dengan pidana ini Nikita mengalami kerugian secara material dan imaterial. Apakah itu berkesinambungan, Bang? Gini, kalau terkait mengenai material dan imaterial ini, artinya nanti akan dibuktikan oleh pengacaranya, ya, terbukti atau tidak. Tapi kalau memang Nikita ini juga memang dia ada dugaan, ya, dugaan hal terkait mengenai itu, ya akan bergulir seperti ini, gitu. Apabila nanti memang pengacaranya dapat membuktikan di pengadilan, di eksepsi, ya kan, namun pasti hakim akan ada keputusan selak, nanti akan memutuskan bahwa ini kita bisa saja bebas seperti itu. Tapi kan nanti akan dibuktikan juga semuanya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Bang, dengan kasus keperdataan ini yang bersangkutan kan sedang berada di ruang titipan tahanannya. Apakah nanti di persidangan itu akan dihadirkan apa gimana, Bang? Begini, semuanya proses yang memang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khusus penyidik, lalu berproses ini ke kejaksaan, ini memang bukti-bukti kan diserahkan kepada kejaksaan. Semuanya fakta dan bukti yang memang yang sudah didapati oleh penyidik diberikan kejaksaan, nanti akan di persidangan akan dibuktikan semuanya. Semuanya akan dibuka. Pengacaranya tentu ada perlawanan juga, ya kan, terkait mengenai bukti ini kan seperti itu. Tapi ini akan prosesnya memang akan sudah baik kalau menurut saya, ya, penyidik dan kejaksaan sudah melakukan dengan baik seperti itu. Nikita akan wajib dihadirkan, Bang, nanti karena kan ini keperdataan sebagai penggugat, ya. Jadi gini, tadi saya sampaikan tindak pidana, ya kan, atas perbuatan Nikita. Perdata ya nanti akan dilakukan keperdataannya. Nikita tidak hadir juga tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena sudah diwakilkan. Ya kan, beda gitu. Kalau pidana tidak bisa diwakilkan dengan pengacara, gitu. Masa perbuatan kesalahan orang bisa diwakilkan? Nggak bisa. Kalau keperdataan bisa diwakilkan, ya kan? Karena di dalam kuasanya sudah disampaikan seperti itu. Jadi tidak hadir juga tidak ada masalah seperti itu. Walaupun ada sidang mediasi. Mediasi adalah proses administrasi keperdataan, ya, itu wajib, ya kan. Kalaupun nanti tidak hadir tidak ada persoalan, berarti kan mediasi itu tidak ada, seperti itu, gitu. Tidak, ya memang diharuskan, ya, datang. Tapi bisa saja di ruang mediasi itu melalui Zoom bisa, gitu, bisa dilakukan. Nanti pengacaranya yang akan melakukan itu. Kalau bicara perdata, ya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti sudah jemput bisa, tidak hadir pun tidak ada masalah. Menurut saya seperti itu. Balik lagi soal kepidananya, Bang. Ya. Nah, ini kan berkas sudah di pihak kejaksaan. Proses sidangnya itu mekanismenya seperti apa sih, Bang? Abang sebagai praktisi hukum yang pernah menangani kasus kepidanaan. Ya, kalau agendanya tetap sama, ya. Nanti kan pembacaan dakwaan, ya kan, setelah pembacaan dakwaan, ya kan, keberatan nih atas dakwaan itu, eksepsi lah keberatan daripada Nikita nanti. Nah, setelah itu nanti akan dijawab lagi oleh jaksa, seperti itu. Lalu nanti dari situlah akan diputus oleh hakim putusan selah. Lalu prosesnya selanjutnya, ya, saksi, bukti dan lain-lain, seperti itu. Ada celah, Bang, di
diri kita sendiri untuk bebas? Kalau menurut saya sih melihat dari sisi hukum tidak ada, ya. Tidak ada. Saya yakin bahwa hukum kita ini berjalan dengan baik. Apalagi Nikita ini seorang artis, public figure ya. Pasti penyidik juga melakukan hal proses yang baik, ya kan? Karena ini kan dilihat dari ribuan atau jutaan mata Iya. semuanya. Pasti semuanya menuju ke sana, gitu. Ya, yakin bahwa hukum kita melakukan dengan proses yang baik untuk saat ini ya. Kalaupun ada hal-hal di luar itu hanya oknum saja. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau menurut abang, andaikan abang jadi pengacara Nikita, apa yang dilakukan? Ya, tentu karena memang kalau saya menjadi selaku kuasa di kita, tentu saya akan perjuangkan ya. Perjuangkan itu kan ada hal satu ya, apakah memang salah atau tidak. Andaikan memang klien saya salah, kan perjuangan seorang praktisi hukum, pengacara bukan harus membebaskan, minimal mungkin. Contohnya kasus pembunuhan, harusnya dia 20 tahun ya, mudah-mudahan bisa 7 tahun, seperti itu. Bukan berarti harus bebas gitu. Jadi itu perjuangan kita. Bukan berarti kita membela yang salah. Memang di dalam kuhap sudah dijelaskan seperti itu. Kita sebagai pengacara harus membela. Yang salah bukan berarti kita bela kesalahannya. Kita buat proses yang baik, namun semoga hakim akan memutus dengan kebijakan dengan hati nurani, dengan minimal mungkin seperti itu. Ya. Itu proses yang kalau saya menangani satu peristiwa hukum begitu, bukan harus dia ya, kita perjuangkan dulu bahwa memang klien kita tidak salah gitu. Namun kita paham ada kelemahan dari klien kita, ya berusahalah supaya hukumnya lebih baik. Kita juga tidak boleh menjanjikan klien kita kamu bebas, kamu ini tidak boleh. Seorang praktisi hukum, seorang pengacara tidak boleh menjanjikan klien seperti itu. Gitu ya. Tapi ada pihak beberapa praktisi hukum menyayangkan kenapa tidak melakukan pra peradilan. Nah, ini menyikapinya gimana Pak dengan kasus ini? Ya kan ada, artinya gini, pra peradilan itu dilakukan karena memang ada kejanggalan, proses yang tidak baik, proses administrasi, cara penangkapannya, cara bahwa panggilannya ada atau tidak, lainnya ada proses keperdataan. Namun dilihat dari pengacaranya semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Kalau misalnya di pra peradilan kan semakin perlawanan itu semakin ya ada tanda kutip nanti ya kan, kalau memang akhirnya pra peradilan itu ditolak, pra petition ditolak, kan semakin bahwa bukti-bukti bahwa Nikita ini salah seperti itu. Tapi kalau tidak kan terlihat nanti prosesnya kan terlihat semuanya ya, diuji perbuatannya, bukan proses bagaimana Nikita pada saat itu ditangkap, ada gak surat panggilan kan gitu. Seperti itu kalau pra peradilan. Administrasi daripada kepolisian untuk menangkap Nikita seperti itu. Bang, dengan kasus Nikita Mirzani sudah dilimpahkan ke kejaksaan nih Bang, merasa berlebihan gak sih Bang pihak kejaksaan akan menyiapkan 6 jaksa sekaligus untuk mensidangkan kasus pidananya ini? Nah, itu kan nama-nama aja ya kan, itu kan bisa aja nama-nama aja banyak ya, tapi nanti yang hadir satu hanya 2 orang ya kan. Bisa begitu ya? Iya, nama-nama bisa semuanya seperti itu. Biasalah di dalam jaksa itu akan dilihat. Jadi kasusnya itu kalau memang dianggap jaksa itu memang harus diwakili banyak, ya kan nggak ada masalah juga. Tapi benar pertanyaannya kan, kok hanya begini saja harus banyak? Enggak juga. Biasa itu banyak seperti itu diwakilkan. Seperti itu. Oh, oke. Siap. Terakhir Bang, harapan atas kejadian yang menimpa Nikita gimana Bang di mata hukum bagi abang? Kalau menurut saya seperti ini, artinya di mata hukum siapapun yang bersalah ya tentu harus ditegakkan seperti itu. Jangan nih kita pun ya kalau memang salah harus ditegakkan. Ya artinya ini adalah satu contoh bahwa kita sampingkan dulu ya di kita. Siapapun yang bersalah, termasuk pejabat dan lain-lain, kalau memang salah lakukan seperti ini. Aku rasa seperti itu. Jadi terkait Nikita bahwa proses sudah dilakukan dengan baik, ayo kita akan lihat nanti disajikan di pengadilan seperti itu. Mantap. 14